kesukaan itu harus dicari ya nggak? Kalau menurut Pak Rudi gimana? Kesukaan itu misteri menurut saya. Saya punya tanah 1x2 bisa Pak, desain Pak. 1x2. Boleh nggak ngumpulin duit dulu lagi? Dan Tampias, is it okay? Tampias? Suka bilang yakin klien, Tampias itu bagian dari nature. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Oke Pak Rudi. Halo Mario. Welcome to Super Mario Show. Terima kasih. I'm a big fan. Karena menurut saya projectnya beda ya. Beda kan, saya motret project udah banyak. Pamer. Motret udah banyak. Ya saya bisa bedain lah ya, project yang bener-bener mana yang orangnya serius bikinnya sama mana yang enggak gitu. Nah yang punya Pak Rudi ini dari Wahana menurut saya lumayan spesial karena menurut saya eksploratif. Nah Pak Rudi bisa kasih insight nggak sih waktu ngedesain itu Pak Rudi tuh mikirin apa sih kok bisa begitu jadinya gitu? Yang pasti saya bisa cerita bahwa saya sangat tertarik sama karakter ruang. Saya tertarik bagaimana ruang itu bisa mempengaruhi dalam rasa itu mungkin saya anggap itu psikologi kita. Rasa ketenangan, betah, menjadi kreatif, menjadi lebih santai, itu menurut saya ada hubungan dengan psikologi. Jadi saya tertarik mengeksplor ruang berkaitan sama perasaan tadi, gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu. Terutama lagi saya suka berpikir sudah seharusnya ruang itu membuat kita berasa tenang, berasa rileks, berasa calm gitu ya. Apakah Pak Rudi mempelajari psikologi juga untuk menerjemahkan itu? Saya nggak belajar psikologi, tapi tergerak mungkin ya, hanya experience ya. Saya berasa experience mungkin dari perjalanan waktu ya. Rentang waktu saya berarsitektur, saya kan lulus tahun 92, jadi saya rasa setiap arsitek pasti akan membangun karakter dia berdasarkan ketertarikan masing-masing. Itu base dari menurut saya kita setiap arsitek itu berarsitektur. Nah saya tertarik sama psikologi itu dan saya tertarik juga sama nature, alam gitu. Dan kebetulan itu berhubungan ya, karena waktu saya bisa memasukkan unsur alam ke dalam arsitektur saya, dalam hal ini ke ruang, yang di dalam arsitektur modern kita kenal inside outside, itu kebetulan saya berasa memang itu bisa menghadirkan tadi suatu perasaan yang berkaitan dengan psikologi tadi tentang ketenangan tadi gitu. Kasih contoh dong Pak, misalnya kalau mau bikin ruangan yang tenang itu, approach-nya apa yang bisa bikin orang berasa tenang? Pertama skala ya. Saya sangat suka sama skala. Menurut saya skala itu penting sekali dalam meng-create tadi skala. Arti skala yang kecil membuat lebih tenang, apa skala yang besar? Atau ada pertimbangan lain ya? Tergantung tujuannya. Tergantung juga prediksi kita terhadap pemakainya. Berapa orang yang makai. Gitu. Contoh paling saya selalu pakai contoh paling gampang itu tentang arsitektur rumah ibadah. Dalam hal ini karena kebetulan saya beribadah ke gereja, jadi saya suka perhatiin kenapa arsitektur gereja itu selalu menghadirkan ruang seperti itu, skala tertentu. Waktu kita masuk ke gereja kan rata-rata timbul rasa tenang, rasa kita kecil. Nah, itu contoh paling nyata menurut saya bagaimana ruang dalam arsitektur itu masuk ke dalam diri kita tadi gitu. Iya. Oke, jadi artinya untuk menciptakan sebuah rasa yang tepat itu butuh data juga ya. Data nih, maksudnya ini tempat apa,
mau dipakainya berapa banyak orang dan sebagainya gitu ya. Iya. Ya, Iya. untuk Dari pasti kan ruang itu di-create berdasarkan fungsinya menurut saya. Jadi kita arsitek butuh data. Secara fungsi tadi data tentang fungsi, spesifik pemakaian, karakter pemakaian seperti apa, karakter pemakaiannya ya. Jadi orang yang akan beraktivitas itu seperti apa. Jadi contoh kita pernah desain kantor gitu misalnya. Kantornya tentang bidang kreatif. Jadi waktu kita membayangkan kantor yang beraktivitas tentang orang-orang kreatif, kita meng-create ruang dengan cara berbeda gitu. Ya. Dimana kita berusaha menghadirkan suatu pergerakan yang dinamis. Jadi sehingga orang-orang kreatif itu teraccelerate untuk makin kreatif gitu. Oke, jadi ada dalam setiap project dari Wahana proses pengumpulan datanya seperti apa, Pak? Kita secara serius membangun suatu komunikasi melalui interview dengan klien kita. Jadi cukup dalam. Dalam contohnya tadi, seingat saya tentang yang desain kita terakhir itu tentang kantor. Kita interview klien kita tuh 3 kali, seingat saya. 3 kali. Ya? Iya. Hanya ngobrol. Jadi karena interview itu justru dalam proses interview kita ingin interview itu seperti ngobrol, seperti Mario dengan saya sekarang ini ngobrol. Karena menurut saya waktu kita ngobrol pesan itu lebih tersampaikan. Iya. Iya. Jadi banyak yang karena yang kita sebenarnya collect itu juga kan ada data formal, ada data informal. Iya. Tentu data formal itu gampang. Ya jumlah orang yang pakai, divisi-divisi akan ada di dalam organisasinya gitu ya. Tapi yang menurut saya justru key-nya yang paling nentuin data yang informal tadi tentang karakter, ya, tentang spirit, tentang kalau kantor juga kita mau gali filosofi dari si pendirinya tentang kantor itu gitu. Jadi bukan cuma sekedar isi form ya? Bukan ya. Jadi benar-benar harus ngobrol. Karena kalau ngobrol aslinya keluar. Iya. Ngobrol lebih asik lah Mario. Lebih asik ya. Iya. Tambahin minuman dikit. Tambah minuman. Minuman apa tapi Mario? Oke. Nah, jadi tadi kan ada ngomongin inside outside juga kan ya. Saya juga notice nih kalau proyeknya Wahana itu sangat erat dengan landscaping ya, tanaman gitu ya. Tanamannya ya, entah di luar entah di dalam, tapi menurut saya it's very dominant. Nah itu kalau approach-nya Pak Rudi terhadap landscaping itu bagaimana ya? Sebenarnya nyambung ke tadi, saya rasa arsitek itu suatu pekerjaan yang menurut saya sangat spesifik ya, cukup spesifik. Suatu pekerjaan yang dibangun berdasarkan ketertarikan individunya. Jadi tadi saya tertarik dengan psikologi, dalam hal ini manusia ya, saya tertarik sekali. Saya suka memperhatikan ekspresi, saya suka memperhatikan bahasa tubuh. Biarpun saya orang yang kaku ya, tapi saya suka memperhatikan orang. Dan kedua, saya tertarik sekali sama landscape. Jadi sebenarnya ada cerita tahun 92 waktu saya lulus SMA, 86 saya lulus, saya kan harus kuliah. Jadi waktu itu saya mendaftar di dua bidang, arsitektur dan landscape. Terus terang di arsitektur saya hampir nggak diterima. Saya diterima di arsitektur ini melalui jalur cadangan. Tapi di waktu saya mendaftar di jurusan landscape, waktu itu saya ingat landscape Trisakti, saya diterima di ranking kedua. Gitu. Ya. Terus saya ingat-ingat kenapa saya nggak belajar waktu itu. Waktu ujian masuk ke landscape itu saya nggak belajar karena saya malas belajar dan parah banget kalau ngafal gitu ya. Jadi saya nggak belajar, tapi saya diterima di ranking kedua. Itu saya ingat. Jadi kita dapat dispensasi, waktu itu saya ditawarin dispensasi keringanan uang pangkal dan lain-lain seperti itu ya. Ya. Terus saya ingat, kok bisa ya saya nggak belajar kok diterima di landscape gitu ya. Terus saya pikir, oh karena masa kecil saya tuh, nenek saya tuh suka bercocok tanam. Nenek saya tuh pencinta tanaman. Jadi rupanya kesenangan saya, ketertarikan saya sama tanaman, landscape, nature itu terbangun dari masa kecil saya gitu.
Gitu. Jadi senang sama tanaman, dan artinya pada saat menjadi arsitek ini tanaman itu dipelajari lagi atau memang kayak sudah oh ya gini aja dari dulu juga begitu gitu. Kalau kita tertarik sama sesuatu, semuanya otomatis terjadi ya. Jadi misalnya saya pergi kemana gitu, terus saya bisa tertarik lihat pohon. Nanti saya foto, terus saya tanya teman saya yang bergerak di bidang tanaman, ini pohon apa? Gitu. Jadi otomatis gitu. Nah, kebetulan saya juga suka sama tanaman, akhirnya kebawa suka sama tanaman. Saya juga cukup dulu masih ada waktu saya mengkoleksi beberapa tanaman yang saya suka. Ya, sampai saya ngolah sendiri media tanamnya. Jadi kalau ganti pot karena tanaman kan membesar, waktu dia membesar kan saya mesti ganti potnya. Itu saya lakuin sendiri. Saya mengaduk-aduk membuat media tanamnya. Jadi seperti itu. Karena Jadi minat saya rasa, ya. Baiknya memang karakter kita berarsitektur akan dibentuk oleh minat kita. Nah, saya memang punya minat sama tanaman tuh cukup besar. Yang tadi dari kebetuk dari kecil saya. Jadi saya suka perhatiin pohon. Mana-mana suka perhatiin pohon. Ya, suka banget sama. Suka banget ya. Jadi apakah bisa dibilang kalau misalnya memang orang kalau mau mahir dalam sesuatu dia harus suka ya? Bisa nggak dibilang begitu? Saya rasa ya, waktu kita suka, kita punya ekstra energi ya, dibanding orang yang nggak suka gitu. Ya, karena dia terjadikan sendiri, jadi semacam ya, ada ekstra energi aja gitu. Karena menurut saya kan kayak, saya udah ngobrol beberapa orang nih, yang teman-teman yang lulusan di luar negeri, di Amerika terutama, mereka sebelum masuk S1-nya, ada namanya community college or something gitu ya. Jadi mereka kayak disuruh nyoba-nyoba berbagai macam jurusan sebelum masuk ke jurusan S1 yang dia inginkan. Jadi disuruh coba art, disuruh coba mungkin math, mungkin disuruh coba apalagi gitu sampai bener oh ini yang lo suka. Ya udah ini lo ambil major ya baru gitu. Sedangkan kalau kita kan dulu zaman saya aja nggak ada, artinya waktu saya lulus kuliah saya juga kayak gue mau masuk apa ya nggak tahu, ya udah demen gambar ya udah deh arsitek nggambar, terjun and what happens now saya nggak jadi arsitek gitu kan, karena emang bukan itu yang saya mau sebenarnya gitu. Jadi memang kesukaan itu harus dicari ya nggak? Kalau menurut Pak Rudi gimana, dicari apa? Ya, kesukaan itu misteri menurut saya. Misteri ilahi. misteri. Kalau saya sendiri menemukan kesukaan saya sama arsitektur kan suatu kebetulan. Saya nggak punya latar belakang pengetahuan tentang dunia arsitektur. Jadi waktu saya sampai saya SMA pun saya nggak pernah dengar tentang profesi arsitek. Totally nggak pernah dengar. Di keluarga saya juga nggak punya background arsitek. Tapi di hitungan berapa bulan sebelum kelulusan SMA, saya berkenalan sama kebetulan waktu itu teman kakak saya datang ke rumah, dia bawa gambar-gambar dari kampus, karena dia dari kampus membuat tugas, langsung dia mampir ke rumah ketemu kakak saya, kita ngobrol-ngobrol, saya baru tahu di situ ada profesi arsitek. Jadi sangat kebetulan sih, ya buat saya pribadi ya. Kebetulan tahu ketemu. Berasa suka. Coba beneran suka. Iya. Coba beneran suka. Jadi itu ada faktor keberuntungan juga ya? Iya. Di saya rasa itu satu keberuntungan. Iya. Oke. Nah lalu kalau misalnya sekarang nih ya Wahana itu tadi kalau saya hitung-hitung kira-kira udah hampir 30 tahun ya Pak ya? Ya, Wahana itu saya diriin tahun 95. 95 ya, iya. 95 artinya 23 tambah 5, 28 tahun ya. 28, hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun ya. Sekarang jumlah tim berapa Pak? Hitung ya, saya hitungan matematik payah pakai tangan. 11 ya yang aktif 11 bersama aktif. Saya mendesain ya. Iya. Ya. Sama Pak Rudi 12? 12, ya. Oke, 12 orang. Ya. 12 orang kemudian
Setahu saya kan proyeknya Parodi banyak nih. Tahu dari mana, Mario? Nah, aduh tuh kabar burung Tahu dari banyak mana, Pak, Mario? banyak Pak yang Kayaknya itu bisik-bisik informasi Pak. yang menyesatkan tuh, Mario. Ya terus dan skala proyeknya kan menurut saya juga nggak kecil-kecil amat, benar nggak? Kalau proyeknya bagaimana Pak? Pertama, menurut saya nggak banyak relatif ya, Mario ya. Jadi kalau tergantung mau bandingin ke siapa. Jadi setahu saya nggak pernah berpikir kita banyak nggak banyak sih ya. Jadi ya ada. Terus tadi pertanyaan, oh besar kecil. Kita sekarang ini lagi nanganin project. Ada yang luasnya tanah site-nya 120 meter, ada yang site-nya untuk rumah tinggal ya, ada yang site-nya 120, ada yang 3.000 meter. Oke. Ya, jadi Luas juga range-nya. ya luas range-nya. Kalau kantor yang saya tadi cerita itu di 1 hektar lebih, jadi kita punya rentang range yang kita kerjain tuh cukup luas ya. Ya. Oke. Dari range yang luas itu kenapa ya? Maksudnya kan biasanya orang sudah punya gua kalau di bawah meter gua nggak mau lah, capeknya sama gitu kan. Kenapa Pak Rudi bisa mau ngambil 120 padahal udah ada yang 3.000 gitu kan? Biasa yang datang yang itu pasti kenal saya ya, kenal secara personal. Dan biasa dorongan untuk menerima tuh waktu saya berasa waktu yang datang ke saya itu juga ingin mencari suatu desain sehingga bisa energi bisa klop gitu, bisa ketemu gitu tentang mencari desain. Ya. Jadi bukan berarti waktu kita desainnya 120 itu dalam tanda petik biasa-biasa, tetap kita explore gitu. Ya. Kata kuncinya adalah desain ya. Desain, ya. Saya Kita punya- mau explore, saya passion punya- kita explore. Ya. Saya punya tanah 1x2 bisa Pak. Desain Pak. 1x2. Boleh nggak ngumpulin duit dulu lagi? Oh, siap. Siap. Oke. Jadi emang dia kata kuncinya tadi benar ya, desain ya. Jadi memang kalau menurut Pak Rudi juga it's not all about the money juga ya. Artinya gitu kan. Jadi as long as projectnya emang menarik dan bisa mungkin ada challenge kali gitu ya. Jadi Pak Rudi mau terima challenge ya. Ya. Kira-kira jadi kalau kita berasa, kan kita berusaha eksploratif kan menawarkan ide dan sangat tertarik gitu. Waktu kecil ini apa yang bisa kita lakuin? Seperti itu kan startnya. Apa yang bisa kita lakuin dengan site 120 meter dengan kebutuhan kita kemarin desain kamar master, kamar tamu, 4 kamar tidur, tanah 120 meter ya. Dengan tetap membawa cara pandang kita tentang eksplorasi desain, tentang ruang, tentang inside outside, tentang ada nature. Nah, tapi kan kita berusaha, pertama kan kita semacam ada mekanisme di kita, semacam perasaan individu ini akan bisa terima nggak pemikiran-pemikiran eksploratif kita kan gitu. Kalau kita rasa dia bisa terima, ya itu udah satu awal untuk kita bilang oke, kita kerjain gitu. Ya. Yeah. Jadi again itu juga ada proses interview juga, pengumpulan data, ya kayak benchmarking kali ya. Ya. Cocok nggak nih? Kira-kira cocok nggak nih gitu? Nah, biasa memang yang buat proyek-proyek seperti ini teman juga sih, biasa kenal ya. Jadi karena suatu hubungan yang sudah kebangun, dan tentu kita kenal dia juga gitu ya. Iya. Oke. Ya tentu ya Mario. Tapi sebenarnya gini ya Mario, saya juga nggak mau terlalu seolah muluk atau bagaimana orang bilang seperti apa gitu ya, bahwa it's not about tentang money gitu ya. Tentu money penting, tapi menjaga, saya cuma merasa spirit bagaimana menjaga spirit desain, spirit kita mendesain. Berapa tahun lalu kita masih aktif ikut sayembara. Kita masih ikut sayembara. Nah, waktu kita ikut sayembara, kita di kantor itu kita bicara, kita ngobrol.
Salah satu kita bilang, kita ikut sayembara bukan untuk menang. Kita ikut sayembara untuk celebration tentang kebebasan kita mengeluarkan ide. Kira-kira itu semacam waktu itu menurut saya itu suatu sebenarnya waktu itu benar dorongannya itu mencari balance sayembara itu. Kalau kita project-project kita yang kita lakukan sekarang, yang kebanyakan kan kita berhubungan dengan individu yang jelas. Jadi tentu ada batasan-batasan tentang siapa dia, ya kan? Ada semacam tor dari pemberi tugas. Bukan berarti itu menghambat kita, karena justru karena itu juga bisa menjadi sumber inspirasi kita. Tapi ini kan different. Waktu kita ikut sayembara, totally kan suatu celebration, suatu kesempatan untuk betul-betul wow, kita mau apa gitu. Kemerdekaan ya. Kemerdekaan. Ya. Walaupun ada batasannya, tornya ya, tapi sebenarnya biasa tor mereka lebih longgar. Nah, terakhir kita ada ikut sayembara, seingat saya itu chapel di Rwanda, ya. Seingat saya itu yang terakhir. Bukan yang terakhir sih. Yang saya ingat banget yang berkesan tuh ada satu chapel di sayembara tentang chapel di Rwanda, itu sebenarnya untuk mengenang tragedi Rwanda, karena di Rwanda kan ada waktu itu ada genosid ya, ada itu ya, ada kejadian pahit. Mereka mau bikin kapel supaya untuk mengenang itu, dan ide kita waktu itu cuma bikin lapangan terbuka gitu, di antara pohon-pohon, kasih sedikit bentuk untuk memberi batas ini ruang gitu, soalnya gitu, sebebas itu, ya. Terus menang nggak Pak? Enggak juga. Kan nggak nyari menang. Iya. Alasan. Tapi kan maksud saya kalau ikut sayembara, ya itu kan sebuah ekspresi ya, sebuah ekspresi, ya bisa mendapatkan kebebasan untuk berkarya segala macam. Tentu pasti harapan untuk menang pasti ada dong ya. Tentu. Walaupun memang yang nggak menang juga nggak apa-apa ya gitu kan. Iya, tentu. Tapi dorongannya kan beda. Waktu tujuan kita betul untuk mencari suatu bentuk kebebasan berekspresi, beda menurut saya. Ya, tentu semua siapa yang nggak cari menang. Tentu bohong kalau saya bilang saya nggak cari menang. Tapi waktu saya mulai dengan mencari menang, itu akan beda. Betul sekali. How do you keep the spirit of berarchitecture alive? Tadi kan bagaimana menjaga sebuah spirit itu kan ya. Saya rasa ya memang ikut sayembara juga salah satunya untuk karena mungkin udah kebiasaan mendapat job brief dari klien selalu banyak barrier-barriernya banyak sekali. Betul. Nah ya kan, nah sekarang mungkin kan kita juga butuh pelepasan lagi yang lain kan, tadi expression, supaya kayak ya mungkin tadi juga salah satunya yang 120 meter mungkin diambil karena kan memang it's design gitu. Oke, gue bisa do something else gitu. Apakah ada cara-cara lain untuk membiarkan spirit itu tetap membara selain dengan melampiaskan lagi dengan desain yang bebas gitu. Apakah ada cara lain? Mungkin traveling ya, saya rasa traveling juga menurut saya cukup bisa memelihara spirit kita, desain, melihat arsitektur di tempat lain, tapi dalam hal ini juga kita nggak melulu mencari arsitektur modern. Kita juga suka dengan arsitektur yang sudah lamanya gitu, kayak kota-kota tua di Jepang ada, di Eropa ada. Kita masuk ke dalam gang-gang kecil, ya. Itu bentuk kita juga mungkin salah satu menjaga kesenangan kita. Terus saya rasa konsisten dengan semacam kita punya gimana ya, jadi nggak semua pertama ya, kedua ya, tadi kalau proyek kita jadi terus bagus ya tentu membuat kita kan semangat lagi. Betul. Ya, proyek berikutnya jadi bagus, semangat lagi gitu. Ya. Jadi itu juga artinya di setiap proyek harus menaruh sepenuh hati juga ya. Iya. Sekali kita mulai ninggalin itu, kita punya hati, saya rasa kita akan mulai pelan-pelan akan tenggelam, akan kehilangan itunya. Ya mungkin menurut saya ya.
Jadi terus menjaga itu. Juga cukup selektif ya dalam memilih proyek gitu, cukup selektif untuk memastikan bahwa yang kita bangun ini sesuai dengan hati kita gitu, seperti itu, sehingga waktu dia jadi kita berasa mungkin gampang selama kita selesaikan suatu pekerjaan, selama kita ada kepuasan, itu akan cukup bisa menjaga tadi sih menurut saya. Selektifnya gimana Pak kalau milih proyek Pak? Misalnya kita kan punya nilai-nilai kayak standar-standar cara pandang saya. Seperti misalnya saya kok ketemu klien yang mau desain rumah, karena mostly desain kita rumah tinggal ya. Kita percaya rumah itu tentang keluarga, ya, tentang spirit keluarga. Keluarga itu keakraban, kedekatan, ya, hubungan, relasi antara orang tua dan anak, anak dan anak gitu kan, relasi kan, kehangatan. Jadi kita percaya untuk mendapatkan itu. Tentu harus di-create. Contoh gini, kita sangat membatasi besaran kamar tidur misalnya, ya, karena selalu kita ngobrol. Kan tadi kan kita waktu interview itu sifatnya ngobrol. Jadi ngobrol itu kan dua arah ya. Betul. Jadi situ kita juga mulai. Jadi Bapak mau kamar tidur berapa? Oh gini, itu ini gitu. Nah di situ kita mulai memasukkan pemikiran kita tentang menurut kita cara pandang kita begini loh. Jadi kamar tidur nanti ukuran segini loh gitu. Ya gitu. Jadi waktu di awal kita ketemu calon klien, terus dia menyatakan enggak, saya mau kamar tidur saya ukuran sekian. Nah di situ kita udah tahu, oh ini nggak mungkin nih, gitu, nggak mungkin. Terus atau dia menyatakan bahwa dia misalnya kan kayak Mario tadi bilang bahwa desain wahana ini cukup banyak elemen nature-nya. Nah tentu untuk menghadirkan elemen nature itu harus cukup proporsional. Area yang dibangun sehingga menyisakan yang nggak terbangun sebagai ruang hijau, ruang terbuka. Nah, otomatis kan juga kita harus sangat selektif memilih ruang-ruang apa yang betul-betul dibutuhin. Nah, itu juga bagian dari pembicaraan awal kita. Jadi kalau waktu dari awal tuh yang kita ajak bicara belum apa sudah berkeras dengan kebutuhan dia yang tidak bisa dikompromikan, yang kadang-kadang menurut kita juga mesti nggak bisa diterima gitu sih. Kalau mau menghadirkan proporsi ruang terbuka yang cukup, ya berarti kan nggak ketemu seperti itu. Ya. Terus dari situ bilangnya apa Pak? Kita kasih kode-kode. Kodenya halus apa keras nih? Sebaiknya sih halus dulu. Ya tapi nanti ada kebangun kok. Saya percaya relasi antara arsitek dan kliennya itu spesifik sekali. Soulnya harus ketemu, itu harus ketemu ya. Kita saling membutuhkan kok gitu untuk menghasilkan karya yang baik gitu. Ya. Jadi memang kalau membangun sebuah rumah or maybe a project, artinya itu emang butuh kerjasama dari dua belah pihak juga ya. It's not just the architect ya. Of course the owner juga memegang andil penting ya untuk bisa terlaksana project sesuai harapan ya. Tapi harapan owner apa harapan arsitek nih? Tulus kita harus mulai dengan owner. Kita start dari owner karena kita berkarya untuk dia. Tujuan saya membangun karya arsitektur kan untuk dipakai. Kalau sekedar jadi orang bilang keren atau indah, tapi yang si owner saya tidak nyaman situ, kan saya bilang tadi waktu saya bikin rumah kan tentang keluarga. Terus keluarganya tidak nyaman, ya buat apa saya buat arsitekturnya gitu. Ya. Apakah Pak Rudi pernah menemukan klien yang sulit ya? Udah terlanjur diambil nih ceritanya nih. Proyeknya udah terlanjur diambil, waktu filtering di depan nih, interview segala macam, lolos nih ceritanya. Pas udah tengah-tengah, lah kok gini nih? Wah repot nih. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Seperti apa tuh kasusnya? Kayaknya terfilter di depan. Selalu terfilter. Terfilter depan. Berat itu gini, kalau ada, saya pikir gini ya, mungkin saya bilangnya begini, relasi antara arsitek dan kliennya itu betul-betul harus dibangun di atas keterbukaan dan kepercayaan. Jadi arsitek harus terbuka sama kliennya, klien juga harus terbuka jadi selalu dua arah. Ya, arsitek harus percaya sama kliennya, klien juga harus percaya sama arsiteknya. Jadi itu dia.
Nah, biasa dalam perjalanan proses itu kadang-kadang unik ya. Jadi biasanya ya setelah proses filter tadi kan oke, berarti kita berasa ketemu nih. Nah, tapi tentu di awal-awal kepercayaan itu belum seperti kita inginkan. Ya, ya kita perlu berstrategi sih menurut saya untuk pelan-pelan meningkatkan tadi. Ya, ya tentu kita di posisi harus aktif untuk membangun itu. Ya, ya, menurut saya. Ya, pelan-pelan makin kebentuk, terus waktu pelan-pelan si owner mulai melihat yang kita utarain itu benar gitu, kan poin demi poin kepercayaan itu timbul gitu. Ya. Oke. Ya. Tapi kan menurut saya ada maybe dua poin yang satu masalah duit. Biasanya kalau tanya lu punya budget bangun berapa? Terutama orang sini ya, apa iya dia mau sebut langsung gue punya duit sekian buat bangun. Pasti biasanya dipotong kan, dicop kan. Ya, setahu saya ya, mungkin saya salah tapi itu masalah itu satu. Yang kedua, mungkin kalau dia punya sebuah habit yang mungkin tidak bagus atau mungkin nggak enak untuk dia sampaikan ke orang luar, kan dia pasti nggak ngomong juga. Gitu kan. Nah, itu kan pasti kan ngomongnya kayak agak muter-muter, jadi briefnya kan sebenarnya nggak jelas ya. Gitu. Nah, itu bagaimana handlingnya tuh? Oh, tapi kasus kalau yang tadi ya secara habit dia itu saya pernah ngalamin sekali aja. Itu tapi luar biasa emang habitnya itu. Ya. Jadi waktu kita udah terima pekerjaannya, kita baru tahu ada habit itu. Oke. Akhirnya nggak bisa kita terusin. Ya. Oh, oke. Akhirnya kita nggak bisa terusin. Akhirnya drop gitu. Drop the project maksudnya? Ya, drop the project. Itu saya ingat sekali pernah. Jadi emang specific reason, oh karena kalau emang begini kita nggak bisa lah gitu ya? Ya. Oke. Jadi kan tentu ada nilainya yang kita percaya gitu ya. Ya, waktu nilai-nilai itu nggak ketemu, ya, dan itu baru disampaikan terakhir, ya, saya pikir waktu itu saya milih untuk tidak bisa terusin proyeknya. Gitu. Ya. Tapi kalau budget itu kan bisa dibicara di awal ya. Itu bagian dari keterbukaan sih menurut saya. Tapi kalau belum apa saya udah berpikir tentang dia chop atau dia nggak terbuka kan susah juga. Jadi lebih baik saya berusaha berpandangan positif lah. Dia mengutarakan yang apa adanya. Ya, ya toh kalau misalnya kemarin ada yang datang gitu, bertanya ke kita dan waktu mereka bertanya berapa cost ya kalau desainnya yang dibuat oleh wahana ini costnya berapa sih untuk dibangun. Kita utara suatu angka itu kita dapat juga dari rekan-rekan kontraktor kita. Kita biasa suka nanya berapa sih, biasa lu tuh ngitungnya berapa sih gitu. Kalau desain gue gitu, mereka akan kasih sebuah range. Nah, klien yang baik dia bertanya gitu, kita sampaikan. Jadi si klien bilang enggak, dia punya budget nggak segitu. Oke, berarti kita nggak bisa. Saya nggak bisa paksa itu. Saya nggak bisa paksa. Ya. Jadi dari situ udah ketahuan, oh budgetnya nggak cocok nih kalau desain gua minimum segini gitu, desain wahana minimum sekian. Iya. Tapi itu lebih bukan ini, lebih ke arah menurut saya sebuah tanggung jawab dari arsitek menurut saya, supaya proyeknya terrealisir dan bisa dibangun oleh kliennya. Ya, ya, ya. Kita ada proyek yang memang, jadi ada proyek kita memang dari awal dikasih tahu budgetnya ketat gitu. Tapi kan kita nggak boleh mulai dengan suatu. Saya waktu itu memilih untuk memulai dengan tidak khawatir bahwa desain saya itu kemahalan. Kita explore gitu. Kita explore desainnya. Betul budgetnya nggak masuk. Terus kita putar otak banget. Cari jalan supaya speknya semua dicari alternatifnya. Tapi konsep desainnya kita nggak rubah. Ya kita main. Jadi salah satu cost yang tinggi itu waktu arsitek main masa kan. Waktu mulai bermain masa atau banyak fasad atau kita misal ruang itu kita potong-potong kan berarti banyak fasad ya. Salah satu cost yang tinggi kan fasad tadi ya. Itu udah karakter kan, kita nggak bisa apa-apa, itu udah karakter kita. Kalau saya suruh bikin satu masa kan nggak bisa. Saya cuma bikin ruang kotak itu kan nggak bisa. Ya. Nggak mau mungkin bukan nggak bisa ya. Nggak seru aja. Nggak seru ya. Tapi waktu saya mencari alternatif material yang lebih kreatif kan itu maksudnya lebih yang solutif terhadap masalah budget itu kan bisa.
tapi tanpa menghilangkan kita punya konsep desain kan. Ya. Terus saya juga ada dengar kabar burung lagi bahwa wahana atau spesifik Pak Rudi kalau sama kontraktor di lapangan galak banget katanya. Katanya marah-marah mulu sama kontraktor. Kalau salah katanya, gimana tuh Pak tanggapan Pak Rudi? Boleh nggak Mario bocorin siapa yang ngomong begini? Adalah Pak. Artinya bener deh kayaknya nih kalau ketawa-ketawa nih. Saya cukup serius di lapangan ya, cukup serius. Karena waktu saya cuma mungkin didorong oleh suatu bahwa yang saya lakuin itu sungguh-sungguh. Saya lakuin dengan sungguh-sungguh. Saya berharap jadi yang terlibat dengan saya juga berlaku sungguh-sungguh. Ya, ya. Tapi saya sebenarnya selalu menganggap kontraktor itu tim. Cara pandang pribadi saya nggak menganggap mereka kontraktor atau apa. Saya anggap tim. Jadi karena tim. Jadi saya punya ide, ide saya kan bisa terwujud karena mereka, karena si kontraktor. Betul. Mereka lakuin itu saya terwujud kan, jadi sebuah bentuk nyata. Jadi karena cara pandang itu tentu ada harapan bahwa tim saya berlaku seperti saya gitu, seolah seperti itu, Mario. Ya, kembali ke ngomongin tim, tadi kan timnya 12 orang. Ya. Itu selama 30 tahun ini turnover tinggi nggak Pak? Pusing nggak nyari tim? Kan tim merupakan sebuah elemen yang penting juga ya dalam sebuah biro kan ya? Iya. Pastinya gitu. Saya rasa penting sekali malah. Penting sekali. Ya. Dalam 30 tahun Pak Rudi ini, bagaimana proses turnover timnya? Saya bersyukur di wahana ya, turnover kita cukup rendah ya, cukup rendah. Jadi di tim saya yang sekarang ini, yang 12 bersama saya, ada beberapa yang sudah 8-9 tahun. Wow. Beberapa sekitar 4-5 tahun gitu ya. Jadi cukup turnover kita cukup rendah, dan kita sampai hari jalanin dengan senang sih. Ya. Gimana caranya Pak bisa bikin begitu? Rahasianya apa tuh? Karena menurut saya, apalagi biro arsitek ya, biro arsitek itu kan cenderung ya udah bisa ngedesain, udah mungkin 4 tahun, 5 tahun itu kayak udah, ya udah gue mau cari proyek sendiri aja. Sebenarnya kecenderungannya pasti seperti itu kan, semua mau berdiri sendiri. Ya. Tapi bagaimana di tempat Pak Rudi? Ya menurut observasi Pak Rudi ya selama ini gitu, kenapa mereka stay di Pak Rudi sampai sekian lama? Mungkin ada satu value ya yang kita cocok ya, apa yang kita cari itu cocok gitu, value gitu. Ya. Apa core value dari wahana? Mungkin core value-nya kita percaya banget bahwa yang kita meaning dari karya kita tuh apa gitu. Ya. Meaning ya. Ya, saya rasa ya. Ya. Karyanya meaningful. Ya, mungkin ya, harus punya makna lah. Jadi nggak sekedar bikin karya gitu. Harus ada makna, ada yang kita cari lebih daripada membuat bangunan gitu. Ya. Ya. Seperti itu kira-kira ya. Lebih dari sekedar membuat bangunan. Artinya bangunannya tuh artinya apa? Membuat sebuah sculpture kah, atau membuat sebuah work of art is sculpture ya gitu. Apakah sesimpel itu bahwa lo kalau kerja di sini kita nggak cuma sekedar bikin bangunan nih gitu, lalu dia stay 9 tahun gitu kan? Kayaknya nggak gitu juga ya. Ya nggak juga kali ya. Pertama, tapi ya memang ya saya berusaha ngebangun itu bahwa wahana beginilah adanya. Dulu dibangun dengan suatu cerita di baliknya, bagaimana saya mencari meaning saya berarsitektur, itu saya share. Itu awal, itu kita share. Terus tentu kita harus saling percaya ya, kita membangun kepercayaan. Terus saya rasa ya kita berusaha bukan karya saya gitu, bukan begitu, bukan
tentang saya, tentang ini memang karya bersama-sama gitu. Ya, Again, about the team gitu ya. ya, ya. Mungkin suatu bentuk apresiasi itu yang membuat kita bersama-sama juga. Mungkin juga saya nggak tahu juga Mario. Ya. Mesti Mario tanya ke tim saya nanti. Nah, yes, mana nih? Nah, ngomongin itu, sekarang apa yang terjadi sama Gerard, Parodi? Itu kabar burungnya kencang banget itu. Ya. Katanya ada something lah gitu yang terjadi gitu kan. Jadi saya mau tahu nih sebenarnya dari Parodi sendiri bahwa Gerard yang udah 10 tahun kalau nggak salah ya. Sehingga saya 12. Ya, even 12 tahun ya. Dan itu juga udah sebuah hebat ya. Dia malah more than 9 years ya, paling lama artis selama ini, 12 tahun. Dan sekarang dia berdiri sendiri. Iya. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Rudi? Seru nih. Nah, oke. Pertama gini, mungkin cerita saya begini, saya tarik mundur sedikit ya. Arsitek yang bersama saya di tim saya itu hampir semuanya fresh graduate ya. Mungkin hampir semuanya. Saya lupa-lupa, tapi hampir semuanya, mungkin semuanya fresh graduate. Saya senang mereka fresh graduate. Saya senang mengajak yang fresh graduate bersama saya. Karena ada sesuatu yang saya ingin bagi ke mereka tentang cara pandang saya berarsitektur yang saya cari, saya cari gitu ya, dari tahun 92 itu saya mencari itu. Apa sih meaning berarsitektur? Apa sih ini gitu. Nah, itu saya senang kalau dengan fresh graduate saya langsung bisa mentransfer itu. Karena fresh kan. Ini loh arsitektur wahana gitu. Ini loh yang saya yakinin. Ini cara pandang saya berarsitektur. Tapi kalau sudah di biro lain kan biasanya cara pandangnya saya mesti ada satu yang bersama saya sudah punya pengalaman di biro lain. Rasanya sehingga saya prosesnya adalah saya mesti bongkar dulu pengaruh dari biro sebelumnya untuk supaya setelah dia kosong baru saya masukin tentang cara pandang saya. Nah, saya memang cuma berusaha memberi cara pandang berarsitektur saya. Saya pikir itu semacam esensinya. Saya membagi esensinya. Jadi cara pandang saya berarsitektur ini menurut saya abstrak gitu. Dan itu cuma esensi gitu, yang saya yakinin. Dan saya percaya esensi itu akan berkembang ke setiap individu dengan karakter mereka. Karena saya kayak tadi, saya berkembang karena karakter saya, pribadi saya, sifat saya, kesukaan saya, minat saya membentuk saya jadi arsitek seperti ini. Dan saya percaya dong orang lain juga seperti saya. Cuman saya kan sudah memulai ini dari tahun 92 mencari esensinya. Nah, waktu seseorang bergabung sama saya, tentu dia harus membawa esensi ini. Tapi waktu itu berjalan, kan esensi itu tumbuh setiap individu. Dan pada saat itu mereka akan bebas. Begitulah. Saya juga ingin bebas kok. Orang lain juga boleh bebas gitu. Ya. Nah, dalam satu perjalanan panjang menurut saya kan nggak ada jaminan bahwa kita akan sama terus. Iya. Iya. Biarpun dari esensi yang sama kan banyak faktor lain. Iya. Banyak faktor lain, ya. Betul. Oke. Jadi artinya memang nothing lasts forever ya. Kita kan berharap begitu, tapi kan kita kita harus menghargai bahwa itu bisa terjadi gitu, ya. Betul. Iya. Oke. Menurut saya itu kan suatu proses yang wajar dari kita berkembang, kita tumbuh. Saya juga ingin tumbuh, ya. Gerard juga ingin tumbuh kan, gitu. Oke. Jadi udah clear nih apa yang terjadi. Kita sudah dengar dua sisi nih kawan-kawan. Nggak berantem lah, intinya nggak berantem. Cuma memang kemerdekaan balik lagi menurut saya ya. Semua orang juga ingin expressing themselves ya. Mau berekspresi dengan dirinya. Tentunya kalau ya nggak ada ya dalam sebuah biro yang sudah berjalan kan tidak bisa menanamkan idealis baru ya, idealis dia sendiri mungkin ya, artinya makanya
memilih untuk ya udah artinya harus pisah jalan kira-kira gitu kali ya. Ya, cara pandang. Cara pandangnya ya sudah berubah ya. Waktu kita tumbuh kan tentu ya salah satu yang tumbuh cara pandang kita ya. Oke, lalu cara pandang menurut Pak Rudi, bagaimana cara pandang Pak Rudi terhadap AI zaman sekarang? Artificial Intelligence. Saya percaya AI itu real. Saya percaya dia real dan akan sampai. Kita akan terdampak itu. Ya. Ya. Bagaimana industri arsitektur akan terdampak oleh AI? Saya rasa seperti banyak bisnis yang juga terdampak ya. Misalnya kita tahu misalnya sekarang retail di mall-mall mulai pelan-pelan berubah karakter retail karena orang belanja online. Kan itu betul sebuah contoh nyata dari suatu perubahan yang diakselerasi oleh kemajuan teknologi. Ya. Jadi realnya seperti apa arsitektur akan terdampak, saya belum bisa prediksi. Tapi waktu kemudahan itu ditawarkan ke pemakai, kita kan nggak bisa pungkiri itu akan menggeser perilaku kerja kita. Ya. Betul. Ya. Suatu kenyamanan, kemudahan ditawarkan ke market. Menurut saya sangat masuk akal bahwa itu akan mempengaruhi kita. Ya. Jadi apakah bisa dibilang mungkin nanti tim wahana akan berkurang nih, separohnya akan digantikan oleh artificial intelligence saja? Saya nggak bisa bilang begitu ya, Mario ya. Cuman saya rasa saya cuma bisa share begini, Mario. Hari ini wahana itu setiap mau nambah personil itu sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Kita setiap mau nambah personil tuh kita hati-hati banget. Kita terus kita biasa duduk, kita betul melihat betulkah kita butuh atau ada cara lain untuk bisa nutupin kebutuhan itu tanpa menambah personal. Itu bentuk saya berusaha. Saya pikir kalau tim saya kecil seperti ini, saya akan lebih bisa survive, ya, gitu. Saya nggak bawa beban yang berlebihan. Saya bisa survive gitu, ya. Artinya timnya lembur terus dong, Pak? Enggak, kita jarang lembur. Kita kerja. Beneran? Benar, kita jarang lembur. Jadi work life balance tercapai gitu kah? Work life balance itu kan sangat pribadi juga. Mereka ngapain setelah jam kantor saya juga nggak tahu. Ya, tapi kita sih jam 6 biasa sudah jam 6. Sekali-sekali pun jam 7, jam 8 ya. Ya sekali-sekali, tapi normally kita jam 6 sudah itu. Nah, kita berusaha kalau bisa bikin itu efisien, bisa bikin itu efisien kali ya, kata kuncinya ya. Kalau bisa bikin itu begini aja bisa, kenapa harus bikin begitu gitu. Ya. Tapi kan kalau saya dengar sekilas dari ceritanya Pak Rudi nih, kan namanya berarsitektur untuk menciptakan sebuah mahakarya itu kan menurut saya kita harus taruh jam di situ ya, taruh jam terbang artinya kan, taruh effort. Ibaratnya kayak mau jago berantem kayak Bruce Lee gitu, ya harus latihannya ya kayak Bruce Lee, dia latihannya seberapa lama gitu. Mau jadi Michael Jordan, mau jadi Kobe Bryant, dia setiap hari bangun jam 4 pagi, dia latihan 3 kali sehari gitu kan. Harus kayak begitu. Tapi kalau misalnya untuk menciptakan sebuah arsitektur yang hebat, apakah cukup hanya dengan 8 jam sehari seperti biro-biro lain juga sama melakukannya gitu kan? Kalau kita proses itu terarah dari awal tuh sudah, menurut saya tadi kita memilih klien yang juga memang satu jiwa sama kita, satu yang datang ke kita juga tahu karakter kita dan semacam udah klik. Satu, kedua kita membangun suatu proses komunikasi yang tadi seperti interview bisa berapa kali gitu ya. Jadi berusaha seakurat mungkin menawarkan konsep. Itu aja menurut saya. Kita di wahana nih biasa nawarin satu konsep
satu. Jadi nggak jarang sekali coba-coba konsep. Ya, Keluarin opsi nggak? Kayak ini atau ini gitu? nggak Nggak. ada, Satu. nggak ada, Tampak ada opsi nggak? nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada opsi. Satu. Take it or leave it. Tuh, ini agak bahaya pertanyaan. Nggak take it or leave it, nggak gitulah Mario. It's about communication, Yeah. about waktu kita ceritain itu dengan baik kan, ya. Tapi so far yang Parodi lakukan adalah ya menyodorkan dengan sebuah konsep tertentu, berarti mostly go through karena memang proses tadi ya riset di awal semua sudah mungkin sudah 90% cocok mungkin gitu ya. Dan kita tuh saya cuma bisa bilang lu nggak tahu juga apa ini unik atau apa, saya nggak tahu. Proses kita begitu. Jadi kan kita mikir tuh spontan tuh, ide kan, bulat gitu kan. Konsep itu namanya. Konsep kita sebut konsep. Dia betul nyata, bulat gitu. Terus proses selanjutnya biasa tuh dia udah kayak dia seperti ini aja, udah seperti bergulir gitu Mario. Oke. Even sampai detailnya tuh ya kayak gitu. Ya. Ya. Atau jangan-jangan saya nggak tahu persis apa yang tim saya lakuin, jadi saya gampangin, padahal tim saya setengah mati belum. Jangan nyungkir balik. Jangan Parodi pulang jam 6, timnya jam 6 pagi. Bisa jadi tuh, bisa jadi. Di absen sama sih jam 6 gitu kan, tapi nggak ada AM atau PM gitu kan. Ya. Tapi tentu tim saya waktu mendevelop, mengeksplor ide itu saya lihat kesungguhan ya. Tapi ya memang kita jarang lembur sih. Tetap ini, tapi kayak mungkin karena tadi ya ritme yang udah kebentuk, suatu proses yang kebentuk gitu ya, dia seperti ngalir gitu aja ya. Tapi memang ada misalnya kayak waktu nyari ada titik tertentu yang kita cukup mungkin overtime ya, tapi nggak sampai bagaimana sih setahu saya ya. Keren banget tuh menurut saya ya, sebuah culture yang harus ditiru ya kayaknya. Sepertinya pekerjaannya effortless ya kalau saya lihat pekerjaan dari timnya Parodi ya, serasanya gitu ya, serius menciptakan karya yang bagus tapi effortless karena kayak mostly orang bercerita aduh minta ini ganti itu ganti ini ganti itu ganti itu gitu kan ya. Mungkin apakah itu terjadi karena di depan transfer knowledge-nya belum nyampe kali ya dari klien ke desainer ya, mungkin begitu ya. Apakah tetap ada kejadian yang revisi muter gitu so far ya? Itu terjadi waktu proyek berjalan. Tetap artinya ya? Tetap ada, tapi kayaknya cukup minor sih ya, cukup nggak sampai bagaimana gitu ya. Masih dalam batas kewajaran bahwa tiba-tiba klien kepikir apa gitu ya. Iya. Kalau kayak gitu mah pasti tetap harus di serve ya. Again it's about the family kan, tentang keluarganya gitu. Iya. Ada kasus misalnya kita desain, ya tadi saya nyambung Mario, betul Mario gitu. Jadi waktu kita desain, kita presentasi material warnanya cukup gelap gitu. Waktu proyek berjalan, si istri mulai bersuara, dia keberatan dengan warna gelap gitu. Ya kita membuat adjustment lah gitu. Ya, kayak seperti itu misalnya. Terus tadi bisa kita ada detail pintu geser, terus tiba-tiba kepikir, aduh pintu geser repot ya, minta pintu swing aja ya, kira-kira begitulah. Biasanya terjadi waktu proyek berjalan. Ya. Tapi sebenarnya kalau itu mah hitungannya minor ya, kalau itu mah nggak sampai yang mesti berubah, masanya berubah atau ada fungsi yang berubah gitu. Nggak sampai sebegitunya lah ya. Enggak begitu ya. Oke. Saya mau nanya-nanya tentang proyeknya Parodi dikit ya. Kita keluarin di TV ya. Nah Parodi, gimana nih Parodi ceritanya nih? Menurut saya proyeknya ini juga apa ya? Of course beda dari sekitarnya. Terus yang saya notice pertama adalah garasinya gede amat. Garasinya gede amat, dominan material gelap. Terus sisanya tiba-tiba ada masuk ketemu hutan ya, ada hutan. Sisanya ya wahana lah ya, masa ada
belok sini, apa nih gitu, jalan dikit, apa nih kira-kira gitu ya. Nah, what's the story behind this project, Pak Rudi? Ini proyek kita nih lahannya 500 meter nih, 500 meteran di Tangerang Selatan ya. Kebetulan lingkungannya masih hijau, masih banyak pohon. Itu juga satu inspirasi kita ya waktu kita survei ke site, asik nih ya, karena depannya ada taman ya. Kalau Mario ingat kan ada taman gitu, wah asik nih gitu, wah keren nih gitu. Kalau kita bisa dengan hati-hati memakai kekuatan lingkungan itu ke dalam desain kita gitu ya. Oke. Tapi cerita ini memang banyak kan inspirasi tentang dari kliennya sendiri. Jadi klien ini kebetulan arsitek. Jadi arsitek juga. Di arsitek dia. Ya, di arsitek. Itu nggak Pak? Waktu terima kerjaan, udah arsitek ngapain ya gue lagi gitu? Tentu ada rasa seperti itu. Tentu ada rasa. Tentu kita wah ada rasa kan arsitek gitu, dia akan bawa egonya nggak deh sebagai arsitek gitu ya, tentu ada. Dan waktu dia ketemu kita itu dia udah bikin maket, jadi karena dia arsitek dia udah coba desain dan udah bikin maket. Jadi dia cerita, Pak Rudi ini saya arsitek, saya udah bikin denahnya ini maketnya. Coba Pak Rudi, tapi saya di titik ini agak bingung nih, coba Pak Rudi mungkin bisa lakuin apa gitu. Oke. Tapi seperti tadi kan wahana punya cara, metode, jadi tentang interview. Saya ingat bahkan kita datang ke rumah lamanya dari klien kita ini. Jadi kebetulan rumah lama daerah Karawaci. Jadi kita datang, kita mau melihat seperti apa dia, seperti apa sih kehidupannya, lifestyle-nya, ya, sehari-harinya seperti apa gitu, gampangnya gitu kan. Kita datang gitu. Jadi dan saya ingat banget, jadi satu kesimpulan besar dari brief itu, dari interview kita ke klien kita ini, klien saya, dia itu kan suami istri ya, anaknya 2 sudah remaja, sekarang malah kayaknya dua-duanya udah 2 negeri ya, di luar negeri lagi sekolah, malah 1 mungkin udah kerja, berarti udah besar ya anaknya. Jadi praktis mereka cuma berdua, nggak tahu anaknya akan pulang atau enggak gitu ya. Terus klien saya cerita ke saya, sebenarnya saya maunya tinggal di apartemen, dia bilang. Saya orang yang praktis katanya. Saya mau tinggal di apartemen aja. Ya. Tapi saya hobi mobil. Nah itu masalah katanya. Kalau saya hobi mobil, kan di apartemen ada jatah. 1 unit paling 2 mobil katanya. Saya minta ini kalau nggak salah 12 mobil, jadi 6 di dalam, 6 di luar gitu ya. Dan dia punya koleksi mobil segitu banyak? Yang mungkin dia punya lebih banyak, tapi dia tahu tempat lain gitu. Setahu saya dia punya lebih banyak. Paling nggak di rumah dia minta 12 gitu. Oke. Iya. Jadi tentang seorang klien, anaknya sudah di luar, dia berpikir praktis, buat apa rumah besar-besar. Memang orangnya praktikal banget, logik banget. Latar belakang arsitek, ngerti desain. Hobi mobil dan juga menghargai nature. Jadi itu cukup untuk kita bisa lakuin sesuatu gitu. Jadi rumah ini sebenarnya tapi mesti ini memang kita coba waktu kita bikin tangga itu, kita pelakuin tangga itu sebenarnya outdoor gitu ya. Jadi kita anggap itu belum masuk rumah. Jadi tangga outdoor itu nganterin kita, biarpun dia ada di dalam bagian dalam, tapi itu kita dia kan outdoor ya, jadi itu kita anggap belum rumah, semacam halaman rumah. Jadi nanti setelah melalui itu nanti ketemu satu teras penerima, baru ada pintu kaca yang nggak kelihatan sebagai pintu juga, nah itu baru rumah gitu. Kalau seperti apartemen lah, kita ke apartemen seperti nggak ada pintu utama rumah kan, nah kira-kira seperti itu lah. Terus kita buat ruangnya kecil, secukupnya, efisien gitu, kita selipin gitu. Ini kan ruang di antara, sebelah kiri tangga kan, sebelah kanan tuh bangunan rumahnya gitu. Jadi sebelah kiri itu kita deskripsi sebagai taman gitu, bagian dari ruang luar. Padahal itu tangga. Ya. Terus kenapa ada kayak hutan-hutannya gitu ya Pak? Nah kan ini contoh bagaimana suatu proses desain yang baik ya. Jadi dia tumbuh dari waktu dia berjalan lagi dibangun pun dia tumbuh. Awalnya kita cuma bilang ini hijau.
Ya kita bilang hijau. Kita siapin tuh sebelah kiri itu kan ada tanah tuh buat ditanamin pohon. Ya. Waktu berjalan, karena kan ini saya cerita tadi klien kita ini juga sangat menghargai nature ya, senang dengan itu ya. Jadi dia kebetulan juga dia punya pekerjaan ada hubungan sama kayu hutan ya. Jadi dia bawa foto gitu. Saya pengen kok di rumah saya tuh di taman yang di belakang garasi itu kok bisa kalau bisa begini keren ya. Bagaimana bisa Pak? Ini kan pohon hutan tegak-tegak gitu. Bagaimana hutan mau dibawa ke dalam rumah? Nggak mungkin gitu. Tapi kita biasa kan gitu. Kita bawa pulang, kita cerna, terus cerna. Ya mungkin kita harus deskripsikan hutan itu dengan cara kita. Makanya kenapa dia vertikal itu sebenarnya suatu bentuk kita menyederhanakan dari foto yang kita terima, image yang kita terima itu hutan, kayu-kayunya kan lurus-lurus gitu. Betul, waktu itu kita terima itu kayu lurus-lurus. Nanam pohon benar yang lurus-lurus itu nggak bisa kan karena space-nya nggak cukup ya. Kita transformasikan ke dalam ini, desain ini. Kita gantung. Ya. Oke. Ini tengah-tengah baru tapi sebenarnya secara konsep memang udang samba hijau ya. Cuman bentuknya seperti apa belum tahu. Nah, ini tangganya ya. Tapi ini masuk hujan nggak sih Pak? Nggak masuk hujan. Nggak masuk hujan. Tapi kalau semua desain yang coba bermain-main tentang itu outdoor gitu ya, pasti ada risiko tampias ya. Dan tampias is it okay? Tampias? Saya suka bilang yakin klien tampias itu bagian dari nature. Oh gitu. Untuk diterima. Untuk diterima. Tapi mostly terima nggak Pak? Ya. Mostly terima ya. Oke. Nah, ini kan foyer kan ya? Iya. Masuk foyernya gini, ini living room. Kenapa Pak itu banyak kayak living room terus tinggi box lagi? Kenapa nggak ya void aja semua gitu? Waktu ide besarnya tuh kita mau bikin satu volume yang dominan, terus kita selipin 3 volume lagi. 3 volume itu 3 kamar tidur. Udah begitu aja, terus jadi kebentuknya begini ya. Oh jadi ini atasnya kamar tidur nih ya, Betul. 2 ini ya? Iya. Ini ya, itu box 1, 2 gitu ya boxnya itu kamar 3, semua. Ya. Jadi dari dalam mereka box itu di-extend keluar ya. Ditutup oleh satu desain seperti tirai ya. Tirainya besi-besi ini nih, screen ya. Screen ya. Atau ini nggak ada barat ya Pak? Apakah dia matahari sore ya? Sehingga ada screen gitu? Kayaknya bukan deh. Bukan ya? Jadi emang elemen dekoratif aja? Sebenarnya nggak tepat dibilang dekoratif. Kita percaya bahwa screen ini bagian dari arsitektur, bukan dekoratif. Dia dia bisa merubah suatu visualisasi, ya seperti itu, ya. Elemen visual apa yang dikejar Pak dengan memasang screen ini? Jadi waktu kita dari dalam keluar, kita melihat view itu menjadi sedikit lebih nggak real. Nah, kita lihat tetap hijau tapi sedikit nggak real. Menarik gitu. Kayak Fata Morgana ya? Kayak gitu ya kan, gitu-gitu bayang-bayang gitu. Iya, membuat soal kalau lihat hijau gitu, karena hijau besar gitu, jadi kita mau di screening waktu. Dan juga mungkin waktu itu pertimbangan karena ini kan volume luas permukaan kacanya besar sekali kan. Betul. Jadi agak memaintain privacy ya. Oke. Iya. Oke, ini living roomnya, tangganya ya, kamar tidur, nggak gede ya kamar tidurnya ya? Ya, semua compact. Ini kan saya ingat ya, ini saya foto tuh master bedroom ya? Master bedroom. Karena tadi kan si klien betul seorang yang logis gitu, klien kita ini logis banget. Dia minta betul dia butuh, dia yakin dia butuh. Dari permintaan dia dari awal sampai akhir proyek ini selesai ya begitu ya nggak berubah. Bener nggak dia tidur sini tapi sekarang dia tinggal sini. Dia tinggal sini ya. Cuma proses pindahnya memang waktu itu karena orangnya mungkin karena klien kita ini perfeksionis ya. Jadi ada aja kecil-kecil yang dia mau beresin gitu. Ya. Sekarang dia udah pindah, setahu saya udah pindah. Ya. Oke. Toiletnya juga lucu. Nah, ya ini tampaknya siang ya. Kira-kira kayak gini. Sekarang kita lihat yang Eiffel House Ki. Kita bandingkan nih. 2 proyek
dari Ini warna. sebenarnya kalau saya sambung sedikit tadi cerita tentang yang rumah ini, Hah? kan ada tadi yang Mario lihat itu dari ground floor ke first floor ya, Ya. tangga yang tadi. Aslinya dari first floor ke second floor itu sama, tangga outdoor lagi. Ya, Oh, oke. ya aslinya. Cuman itu terlalu buat klien kita terlalu ekstrim. Setelah kita ngobrol, dia bilang bisa nggak yang dari first floor ke second floor itu ke area kamar tidur tuh dibikin betul-betul dalam rumah gitu. Iya, Makanya harusnya dia stacking gitu ya iya kayak. betul. Iya, iya. Oke, kenapa terlalu ekstrim, Pak? Ya dia berasa kan outdoor kan. Jadi dari living waktu mau keluar, mau ke kamar tidur dia harus keluar rumah lagi gitu. lagi. Oh, Iya, feelingnya seperti itu ya. iya, Jadi nggak iya, mau. iya. Oke, secara garis horizontal dan permainan bidangnya sih kelihatan ada garis merahnya ya. Mungkin yang beda tuh kayaknya materialnya itu travertin nih, travertin Betul, ya travertin betul. ya. Sama pagernya kayaknya yang saya nggak pernah lihat wahana kayak gitu. Maksudnya pagarnya cantik itu fancy. Cantik gitu, cantik. Saya jujur Pak, ini waktu itu kan saya survei dulu Iya. ke sini. Iya, Saya datang, rumah ini saya lewatin. Iya. Saya salah rumah. Iya. Rumahnya tuh ada 3 rumah di depan sana yang lebih kayu apa Iya. tropis yang saya Iya. oh ini wahana Iya. nih udah berhenti Iya. parkir tahu ayah manggil di belakang. Lah, kok kelewatan yang mana rumahnya gitu. Lah kok ini gitu saya kayak kok gini gitu ya. Makanya saya kayak oh, unik nih, apa cerita di balik ini kok bisa lain gitu. Bagaimana proyek ini? Kenapa proyek ini bisa agak berbeda menurut saya dibandingin kayak tadi kan yang barusan di Ah, yang itu kan iya. secara look and feel-nya menurut saya kayak ya beda gitu. Pertama jawaban saya kenapa ini harus beda. Maksudnya saya mungkin simpelnya gini. Saya rasa tampak itu hanya satu bagian kecil dari ide desain. Ya, dia bukan yang utama. Ya. Oke. Jadi kadang-kadang dalam desain itu ada yang nggak bisa dijelasin. Kita cuman mungkin waktu itu berpikir lingkungan seperti ini, ya udah kita nggak mau terlalu ekstrim gitu. Mungkin ya, saya juga lupa ingat seperti apa cerita waktu awalnya ini. Yang pasti anak muda, pasti mereka udah brief kita, karakter mereka, mereka sudah brief kita. Tadi kan interview gitu, itu ya. Ya, ini yang punya anak muda ya. Nah, waktu ketemu kita nih umur mungkin belum 30 kali ya waktu itu. Oke. Ya, ya. Ya, kan mereka sudah brief kita, mereka seperti apa. Ya. Tapi ini juga ini cerita saya tentang ada penyesuaian color scheme. Jadi waktu di desain awal kita ini lebih warna lebih gelap-gelap, lebih warna alam. Ya, nah, di dalam perjalanan proses pembangunan si ibu waktu itu pada waktu itu belum married ya. Mereka lagi siap-siap married ya. Oke. Menyatakan bahwa dia sebenarnya nggak suka gelap. Tapi kita balikin ke mereka berdua. Ya. Oke. Kita ngobrol. Setelah kita yakin memang berat sekali dia terima itu warna berat, warna gelap tadi, kita adjust semuanya. Ya. Tapi kalau tadi ngobrol tuh maksudnya mau maksa ya Pak ya? Udah Saya? gelap aja gitu. Iya Maksudnya. tentu. Persuasif. Persuasif. Bahasa kerennya persuasif. Iya, persuasif. Oke. Jadi kalau menurut Pak Rudi arsitektur itu tampak gitu ya itu salah satu bagiannya kan, satu bagian dari desain. Tapi tidak harus mencerminkan seorang arsitek dari sebuah tampak kah? Kan saya udah sampaikan loh yang esensi yang menurut saya menarik paling penting dalam arsitektur itu ruang. Ruangnya ya. Ruang yang berdampak kepada kita. Ruang yang mempengaruhi kita. Iya. Jadi kalau nggak menurut Mario di dalamnya tetap kelihatan benang merah desainnya wahana. Tetap ada diselipin ruang-ruang terbuka. Ada suatu eksplorasi tentang sirkulasi yang kita bikin dari lantai berapa. Dia di top floor ada entertain room ya, kita bikin satu sistem tangga yang
betul-betul kaca seperti melayang gitu. It's like inside outside gitu. Ya, karena memang kita percaya bahwa esensinya di situ sih, ya, tentang ruang tadi. Ya. Artinya nggak perlu membuat statement di tampak ya. Karena kan kayak ada beberapa arsitek yang memang kalau kita ngeliat sekelebatan udah tahu nih, oh ini mah dia si A, oh ini mah si B gitu. Tapi kalau dari Pak Rudi emang tidak nge-push di sana ya artinya. Iya, saya tidak terlalu. Saya lebih senang dengan eksplorasi ruang ya. Senang sekali eksplorasi ruang itu. Jadi artinya untuk menikmati proyeknya Wahana itu harus masuk ya, harus feel the space. Iya, saya rasa. Ada satu periode di mana saya punya dorongan ya. Saya ingat waktu itu mungkin tahun-tahun 90-an akhir tuh. Dorongan tuh besar banget di saya kalau bikin bangunan tuh pengen depan itu tembok masif semua tuh. Nggak ada apa-apa, cuma semua tembok masif aja gitu. Mau 3 lantai kayak mau 2 lantai, pokoknya cuma bikin tembok masif aja. Gitu. Di tahun 90-an akhir tuh. Pengen begitu aja. Iya. Sempat bikin yang begitu-begitu, Pak? Ada satu di Puri, proyek lama saya. Ya. Cuma ada bukaan tipis gitu. Dan klien bisa menerima itu ya? Iya. Padahal tahun 90-an knowledge mengenai arsitektur menurut saya buat orang awam kan masih sebenarnya nggak banyak ya. Kalau sekarang menurut saya kan dengan ada social media, orang awam lumayan pintar ya, dia ngerti, dia sering lihat, udah mulai terbuka pikirannya. Tapi kalau untuk orang zaman dulu, begitu ketemu arsitektur yang cuma tembok doang gitu kan mungkin bingung. Kan biasanya kalau rumah mah dulu begini pasti gitu kan. Iya. Tapi waktu itu ada ya, tahun segitu udah ada ya. Iya. Ya kan tadi kan saya bilang tadi kita kan kalau arsitek dan klien itu kan harus ketemu soulnya. Kalau udah ketemu mau bikin apa mah ya ayo aja gitu artinya ya. Kalau udah ketemu mau bikin apa aja ayo aja gitu. Iya, kayak klop aja gitu. Iya. Kayak klop aja. Color scheme-nya lumayan Beda. terang ya, Terang, terang ya. Iya. Untungnya masih ada ya screen kayu ini yang membuat yang ya this is Wahana gitu. Kalau aslinya tadi semua lattice itu mestinya kayu. Desain asli itu tuh kayu. Tapi waktu marmernya, waktu warna-warna terutama lantai ya, ingin terang, semua kita rubah. Oke. Iya. Yang di proyek ini yang saya suka banget ide tentang bikin kolam itu yang ditutup oleh satu volume. Oh, ini gimana Pak idenya Pak? Ini rumah ini kan ada feng shui-nya. Oh, pakai feng shui. Pakai suhu feng shui. Ini rumah pakai suhu feng shui. Jadi feng shui-nya nggak aneh-aneh gitu. Cuman yang waktu itu di belakang kata si suhu itu 10 meter nggak boleh dibangun katanya. Nggak boleh jadiin apa-apa, nggak boleh jadiin rumah lah gitu. Kebetulan si klien mau kolam renang. Ya kolam renang itu menurut kita juga sudah cukup satu elemen yang kuat untuk ngisi ya, 10 meter itu mau diapain. Nah, tapi kita ingin memperkuat lagi gitu. Kita kasih volume. Ya. Oke. Ya. Juga supaya sedikit menghilangkan karena kan masalah di kita ini sekarang masalah urban di Jakarta atau menurut saya di kota-kota besar di Indonesia, masalah perumahan di urban ya, kan tembok tuh makin tinggi-tinggi nih. Tembok kan 7 meter, 9 meter gitu kan. Ya. Nah, kita di sini mencoba karena kebetulan kan harus nggak dipakai 10 meter. 10 meter cuma dibuang terus cuma ngeliatin tembok gitu kayaknya sayang juga gitu. Kita coba bikin sesuatu ngisi yang 10 meter itu dengan suatu volume. Jadi makanya sekarang sisi yang tembok tetangga ini jadi screen kayu juga ya? Ya, jadi hilang dia. Kalau kita di sini kan nggak kelihatan. Ya, kita lagi berenang nih hilang, nggak kelihatan. Kita even di living room tembok yang tinggi itu samar-samar hilang. Ya. Ya, itu tembok-tembok tetangga itu saya sering sekali lihat memang benar. Saya sering sekali ngelihat tembok-tembok tetangga yang tidak terolah maksudnya. Ya di sini jadi ya ini juga salah satu yang tadi ya bikin fasad tuh sebenarnya mahal. Ini kan juga ngisi fasad kan sebenarnya. Betul. Tapi mau bagus mesti bayar. Saya tertarik dari perkataan Mario, mau bagus mesti bayar. Mesti bayar. Itu udah nggak bisa bohong lah itu menurut saya, mau bagus bayar. Dining room-nya.
Sebelah kanan tuh ada sedikit courtyard kita selipin kan. Nah, ini yang lucu nih, masuk tahu-tahu ada pocket lagi gitu. Bikin space makin luas ya. Oke, kalau gitu saya rasa cukup untuk hari ini. Pak Rudi, thank you banget for your time and sharingnya hari ini. Saya lebih mengerti arsitektur kayaknya hari ini. Padahal saya sekolah arsitektur juga lama. Terima kasih Mario, saya sudah diundang ke sini. Ya. Next time kita ngomong yang lebih seru lagi ya Pak ya, nanti kita undang lagi ya. Ya Mario, tentang apa tuh yang lebih seru? Ya ada nanti Pak, habis acara Pak.